ada orang yang dia orang berbuat jahat dibalas baik sama dia. Gitu. Orang jahat dibalas baik. Nah, ini orang ajaib namanya. Ya, orang ajaib, orang yang istiqomah, orang yang penuh dengan keimanan, orang yang pengen dapetin keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat Villa, sahabat-sahabat Magnet Rezeki di seluruh Nusantara? Tiba saatnya kita di sesi kita kali ini kita akan belajar bersama-sama menyimak kembali ilmu yang sangat dahsyat, ilmu yang sangat luar biasa dari guru kita Ustadz Nasrullah tentang bagaimana menjadi orang yang ajaib, bagaimana sejatinya menjadi orang-orang ajaib magnet rezeki itu. Nah, salah satunya kita akan kupas bersama-sama di sesi kali ini. Maka siapkan ya diri kita sepenuh hati untuk benar-benar menyimak materi yang sangat dahsyat luar biasa ini. Mari kita belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Nah, ini juga ciri orang yang istiqomah itu punya sifat yang seperti ini, ya. Nah, kemarin tuh di Instagram saya bareng sama Kang Tendi, saya sampaikan ya, ada orang tuh terbagi dalam 4 jenis, ya. Orang yang perbuatan baik dibalas dengan perbuatan baik. Ya, orang kasih kita makanan, kita balas dengan makanan. Berarti kan orang yang berbuat baik dibalas dengan yang baik. Ini orang biasa. Ya, ini manusiawi, ya. Orang yang suka dengan nilai-nilai kemanusiaan. Baik dibalas dengan baik. Nah, ada orang yang kedua. Orang yang kedua apa? Orang yang berbuat baik dibalas jahat sama dia. Nah, ini namanya orang yang zalim. Orang baik dibalas dengan jahat. Ya. Ini namanya orang yang zalim. Coba aja kalau seandainya ada orang yang ngasihin makanan, malah ditimpuk, ya kan? Zalim banget tuh orang, ya enggak? Yang ketiga, orang yang perbuatan orang jahat dibalas jahat sama dia. Ya. Orang jahat dibalas dengan jahat. Kan kalau baik dibalas baik, ya manusiawi. Tapi kalau orang buat jahat, kemudian kita balas dengan kejahatan juga. Ini namanya orang pendendam. Sama tuh pendendam, dengki itu satu sepupuan itu ya. Dendam, dengki, marah, dongkol, iri hati itu satu keluarga. Ya. Nah, ini orang yang seperti itu. Orang jahat dibalas dengan jahat sama dia. Ya. Kadang-kadang sebenarnya orang yang seperti ini derajatnya tuh masih di bawahnya yang tadi tuh. Orang bikin baik dijahatin sama dia. Orang zalim. Tapi ya 11-12. Ya. Nah, ada orang yang dia orang berbuat jahat dibalas baik sama dia. Gitu. Orang jahat dibalas baik. Nah, ini orang ajaib namanya. Ya. Orang ajaib, orang yang istiqomah, orang yang penuh dengan keimanan, orang yang pengen dapetin keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Orang jahat dibalas baik sama dia. Nah, ini ayatnya. Ya, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Jadi, orang jahat dibalas baik sama dia. Ya, makanya nanti
ilmunya magnet rezeki sebenarnya ilmu itu. Dulu ketika kita belum magnet rezeki, ada orang jambret, ya, kita teriak tuh jambret, saking marahnya kita kan gitu ya, jambret gitu. Sekarang setelah magnet rezeki gitu kan, setelah magnet rezeki, malah kita doain tuh orang, ya. Ya Allah muliakan itu penjamret, ya Allah muliakan dia, sayangi dia, ya terima taubatnya, ya. Kesian banget dia kagak ngerti gitu kan bahwa itu adalah yang nggak baik gitu. Kesian. Jadi ada rasa kesian. Nah itu dilatih. Harus ada latihannya, ya. Dan untuk dapat itu ya untuk mendapatkan derajat membalas kejahatan dengan kebaikan harus dengan kerja keras dan kesungguhan, nyari itu ilmu, ya. Makanya sampai Anda dapetin derajat ini tuh, suami KDRT, istri habis itu ngasihin teh manis, doain dalam tahajud, ya. Anak ya durhaka sama orang tua, si orang tuanya ya malah introspeksi diri, menyerahkan kepada Allah, ya. Kemudian bos mecat gitu kan, malah senang, bersyukur gitu. Kalau seandainya kita bisa jadi nih orang kayak gini nih ya, Masya Allah. Ya. Wala tastawil hasanatu wal idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamid. Nah, ini adalah target dari semua konflik yang ada dalam Islam. Misalnya gini ya, kalau teman-teman semuanya ngeliatin film Superman, ujungnya apa? Musuhnya mati gitu kan. Musuhnya harus mati tuh. Spider-Man, musuhnya mati gitu. Kemudian siapa lagi? Ya, pokoknya film-film Hollywood itu ujung-ujungnya mati di penjara gitu. Pokoknya musuhnya itu nggak bagus lah gitu. Tapi dalam Islam, ya, dalam Islam targetnya itu adalah ketika kita punya konflik, itu tuh dua-duanya masuk surga. Gitu. Targetnya itu. Ka'annahu waliyyun hamim. Ya. Hai sayang. Udah mandi. Nah, jadi ya kalau dalam Islam mau kita konflik kayak apa sama seseorang gitu ya, ujungnya tuh kita saling mendoakan supaya masuk surga dua-duanya. Ya Allah, kalau seandainya itu yang kita lakukan, Masya Allah ya, sambil Abi nambahin ayat nak. Terakhir ya, terakhir. Yang ke-35 ya, ke-35. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Ya, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Illal ladzina sabaru. Ya, nah derajat orang-orang yang seperti ini ya akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ya orang-orang yang sabar ya. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Masya Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini beruntung sekali ya. Keberuntungan yang besar. Nah, orang magnet rezeki adalah orang yang punya ciri seperti ini ya. Kejar, minta sama Allah gitu ya. Karena kan ujiannya itu kita akan ketemu sama anak, ketemu sama istri, ketemu sama teman, ketemu sama saudara, ketemu sama orang yang mengkhianati kita gitu. Nah sampai nih ya kita benar-benar ya tidak ada sedikit pun rasa tidak senang kepada siapapun yang menzalimi kita. Ya, malah doain kebaikan buat orang-orang yang zalim. Ya. Allah, Masya Allah. Ya. Nah, kalau seandainya kita bisa menjadikan ya, ilmu-ilmu kita ke arah yang seperti ini, maka beruntunglah. Ya. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, dan ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lezatkan Anda dengan ilmu-ilmunya, ya. Lezatkan Anda dengan hidayah yang merasuk dalam hati dan jiwa Anda. Sehingga akhirnya kita insya Allah dikumpulkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Tapi sebelum masuk surga, ya, cari dulu surga di dunia. Ya.
Cari dulu surga di dunia sebelum surga di akhirat. Ya, cari dulu surga di dunia. Nah, disitulah pintu hidayah akan menghantarkan orang kepada surga dunia. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika sahabat-sahabat Villa sudah selesai menyimak video yang sangat luar biasa ini, mari kita senantiasa hujamkan dalam hati kita untuk senantiasa bersama-sama mendawamkan, melantunkan kalimat istighfar. Bukan hanya lewat lisan kita, tapi juga disertai dengan hati kita yang penuh dengan khusyuk yang mendalam sebagai salah satu wasilah untuk melepaskan perisai-perisai rezeki kita. Astaghfirullahaladzim. Mari senantiasa pula kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan wasilah solawat menjadikan kita pun semakin dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau. Kita pun diselamatkan sampai nanti di hari penimbangan kita, di hari akhir kita. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.